Sekarang kita di mana? Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai mendarat di Belanda. Belanda. Schiphol. Di Bandara Schiphol. Ya. Schiphol, Amsterdam. Pukul jam Di sini jam setengah dua siang. Ya. Waktu di Belanda. Ya ini masih di bandara, baru aja keluar pesawat. Ya. Di luar kelihatan lumayan panas, kelihatan panas. Teman-teman, kita sekarang di luar bandara Schiphol lagi nunggu jemputan bis menuju ke hotel. Ya, di sini udah nggak ketemu orang pakai masker, jadi masker kita juga dicopot. Jadi Yang pakai masker kelihatan sakit malah ya, Pak. Sampai di hotelnya. Teman-teman rombongan semua lagi pada ambil koper, siap ganti baju. tes 1, 2, 3. Sekarang kita sudah di Pelabuhan pelabuhan terbesar di Eropa. Pelabuhan terbesar kedua. Ini adalah salah satu tempat pelelangannya. Semua sistem di pergudangan ini sudah otomatis. Pameran besar 10 tahunan di Amsterdam, namanya Floriade. Ini sudah sampai di sebuah perusahaan benih besar di Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Aspenku selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Atas izin Allah Ta'ala, beberapa waktu lalu Aspenku dan juga beberapa teman dari Kementerian Perekonomian dan juga beberapa pelaku usaha dari Indonesia berkunjung ke negara kincir angin loh, atau negara penghasil tanaman hias dan juga bunga. Nah, negara ini juga terkenal atau statusnya itu sebagai eksportir agrikultur terbesar kedua di dunia. Padahal lahan yang dimiliki oleh negara ini juga terbatas. Kenapa bisa menjadi eksportir agrikultur terbesar kedua di dunia? Nah, ini juga menarik bagi kita semua. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi yang mutakhir diterapkan di sistem agrikultur negara Belanda ini, para petani di Belanda bisa mengoptimalkan hasil produksinya. Nah, teman-teman, sahabat Aspenku, tujuan kita datang ke tempat ini yang pertama adalah mengunjungi pameran yang berkaitan dengan produk tanaman hias dan juga produk hortikultura, dan juga mengunjungi beberapa tempat partner-partner kita. Kita lagi di mana? Kita lagi di mana? Di Sentrum pusat di kotanya Amsterdam. Oke. Sore-sore itu orang ada yang duduk di kafe. Ya, ini jalannya banyak. Hari kedua perjalanan di Belanda. Insya Allah nih teman-teman, kita mau ke lelangan bunga di Belanda bersama teman-teman para pelaku usaha di Indonesia yang di Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, persiapan hari ini, hari pertama kita di Belanda ya partner? Ya, hari kedua sebetulnya. Oke, Ya, oke. hari acara resminya ya hari pertama. Oke. Jadi hari ini agenda kita ngapain aja nih Pak? Ya, jadi kita dalam kerangka acara training and business visit di Benelux, Belgia, Nederland, dan Luxembourg ya. Hari ini kita, nah ini sudah ada buku agendanya nih Bang Sarul. Oke. Nah, hari ini Senin 13 Juni 2022 pagi-pagi nih, di sini masih jam 6.15 kita mau berangkat ke Aalsmeer, yaitu untuk melihat proses pelelangan bunga yang fenomenal di Belanda yang sudah ada sejak abad yang lalu ini ya, karena mereka mulai pagi sekali jam 7 udah buka. Kemudian nanti dari situ kita mau silaturahim ke KBRI di Den Haag ya, ketemu Pak Dubes.
Kemudian dari sana kita mengunjungi pusat distributor produk buah dan sayur tropis dari Asia ya dan Amerika Latin. Jadi di sini ada distributor besarnya di Belanda, termasuk dari Indonesia juga ada buah-buah tropis dari Indonesia. Kita lihat sana ya. Kira-kira ya karena dari sini ke Den Haag jaraknya cukup jauh ya. Jadi memang acara kita ada 3 itu hari ini. Oke. Makanya kita rapi gini ya Pak. Ya. Nah, ada acara resmi nanti ketemu Pak Dubes. Ya biasalah sambutan, kemudian apa yang bisa dibantu. Hadir juga di di KBRI kan hadir juga para diaspora Indonesia yang ada di Belanda ya. Karena kebetulan juga ada asosiasinya di sini, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda ya yang membantu kita juga dalam mengurus perjalanan ini. Oke. Ya mudah-mudahan hari ini cerah ya, suhu lumayan dingin ya. Kira-kira berapa derajat nih? Saya rasa 15 ya 15 derajat ini meskipun musim panas tetapi lumayan dingin. Lumayan dingin kayak di puncak atau Brastagi ya. Lebih dingin kayaknya, lebih dingin ya. Oke, teman-teman, tetap ikutin kita. Ya, terima kasih. Keseruannya nanti kita lihat seperti apa proses pelelangan di Aalsmeer. Merchants, visitors to auction. Ada. Ya, sekarang kita sudah sampai di tempat Pelelangan bunga. Ini pintu masuknya masuk ke Kita akan masuk ke tempat dalam. pelelangan bunga di Aalsmeer. Mulai dari growing ini di sini dijelaskan bahwa memotong apa itu 24 jam non-stop. Jadi di sini nggak ada kata berhenti. 24 jam itu kita terus. Dan ini apa namanya nih? Jadi mereka mempunyai cold chain-nya itu mulai dari farm sampai ke sini terus dalam satu sistem yaitu cold chain. Jadi dari logistiknya semuanya dalam kondisi ini. Kita harus move karena nanti makin banyak rakyat kota. Ini jenis-jenis celosia dan tanaman ini bisa ditanam di Indonesia untuk substitusi impor atau untuk memperkaya flora Indonesia. Kita bisa membibitkan ini dan untuk memperkaya rangkaian bunga di Indonesia ya. Ini bisa. Jadi dari mobil, dari truk-truk tadi itu di truk-truk itu sudah pakai ini yang sama, pakai ember yang sama. Ember yang sama, kemudian langsung masuk ke sini jalan langsung di sistem ban namanya apa? Ban berjalan. Mereka langsung distribusi ke berbagai negara Eropa. Ya, ini langsung didistribusikan ke seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Tidak hanya Eropa, tetapi seluruh dunia. Dan ini yang tercanggih di dunia ya di sini. Ini Bapak Ibu lihat adalah proses supply chain yang tercanggih. Tapi nanti hari tanggal 16 kita akan dipresentasikan ada satu sistem lagi untuk supply chain yang lebih canggih dari ini. Jadi ini sekarang yang kita lihat yang sudah berjalan dan ini dimulai sudah 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Jadi di sini bunga-bunganya itu cepat habis. Kita terlambat beberapa menit aja udah ketinggalan. Jadi semakin siap semakin habis stok bunga itu. Teman-teman ini sudah proses pelelangan selesai. Jadi masing-masing bunga itu sudah ada pemiliknya, sudah ada pemenang lelangnya. Jadi masing-masing dikelompokkan, dikemas, kemudian dibawa ke mobil yang akan mengangkut ya, pakai cooler, dan di seluruh kota di Eropa dan berbagai negara di dunia.
bunga-bunganya juga nggak semua dari Eropa ini, bahkan juga ada dari Zimbabwe, ada dari Thailand, ada dari Vietnam. Dari Indonesia belum kelihatan, mudah-mudahan. Semua sistem di pergudangan ini sudah otomatis. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita ketinggalan berapa ratus tahun? Ya, 120 tahun, ini dibangun 120 tahun yang lalu ya. Dan ini milik swasta, bukan pemerintah ya. Ini asosiasi yang punya. Kemudian memudahkan jadi para petani ya, kalau menanam apa tinggal lihat di sini kan permintaannya seperti apa, mana jenis yang diminati, kemudian kayak apa standarnya juga, kualitasnya ya dengan mudah. Jadi siapa mau produksi tinggal minta saja. Dan pasarnya ini juga datang dari berbagai penjuru dunia ya, bukan hanya dari Eropa, yang memang dari Belanda yang sama, kemudian dari Eropa juga ada, dari Afrika, dari Amerika Latin juga ada ya. Kemudian sudah selesai dilelang itu langsung didistribusikan hari ini juga ke berbagai kota di Eropa dan berbagai negara di dunia ya. Wah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi. Aktivitasnya itu 24 jam. 4 jam dan bunga masuk dari berbagai penjuru dunia kan langsung ke sini, dan ini letaknya dekat sekali dengan bandara Schiphol yang sedang ya. Dan di sekitar Schiphol itu tadi kita lewat juga kan banyak perusahaan-perusahaan logistik ya, dengan mobil-mobil kontainer trailer yang berkemungkinan besar-besar. Nah, ada gudangnya juga untuk mendukung sistem ini. Jadi teman-teman di sini memang semuanya sudah, infrastrukturnya sudah ada, sudah dibangun, sudah sejak lama. Bisa menginspirasi juga bisa, dan teman-teman semua bisa dilakukan di tanah air kita ya. Karena hortikultura itu luar biasa, pasarnya sangat besar dan Indonesia masih ukurannya sangat kecil ya, dan nilai harganya ini satunya produk pertanian yang kalau dijual dalam bentuk fresh justru lebih mahal daripada yang udah diolah ya. Jadi nggak semua produk pertanian itu kalau diolah harganya jadi naik, tidak, tapi kalau untuk bunga, untuk buah segar, bahkan yang segarnya yang lebih mahal ya. Nanti kalau udah diolah itu jadi turun harganya. Itu jalan lain untuk supaya dia tidak hilang nilainya. Nah, tapi tadi nanti kita lihat katanya di sini kalau yang tidak laku di pelelangan dibuang. Tidak dijual dengan harga murah, nggak ada. Karena apa? Nanti harganya jatuh. Oke, jadi Horticulture Export Academy juga akan dirilis oleh Export Academy, khusus membahas tentang tanaman hias yang kemungkinan akan diekspor menuju berbagai negara di dunia. Sekarang kita ada di Water Drinker. Tadi kita kan auction marketnya, kalau Tadi ini wholesale. Sekarang wholesale. Nah, ini wholesale untuk florikultura, ada bunga dan tanaman hias. Ya, itu juga ada tanaman hias daun juga, kita lihat tuh banyak di sini, yang di Indonesia juga banyak sebetulnya. Iya, jadi sangat mungkin kita bisa nyuplai ke sini. Iya, 1.000. Ada 9.000 tanaman yang sebetulnya sebagian dari tanamannya juga ada di Indonesia, Ya. tapi mereka sama sekali belum pernah dapat dari Indonesia. Jadi peluang kita gimana menurut Ibu? Oke, jadi memang peluang Indonesia itu adalah di greenery-nya. Jadi baik itu daun potong dan tanaman hias. Tapi sedihnya tanaman hiasnya itu bukan diproduksi langsung oleh Indonesia, karena Indonesia memasok mother plant yang cabutan itu dari hutan lah, yang dibeli mungkin hanya 1, 2, 3, 4, bukan mass product. Yang Ibu tunjukin itu Ya, ya, betul. sebetulnya ya, itu dari Indonesia, Dari Indonesia, jelas, tapi itu sudah diperbanyak di sini. Ya, jadi kita memang harus, kalau ingin memulai industri ini, harus mass product. Jualnya juga mass product, per varietas, paritas. Dan kita juga yang membreeding.
Artinya kita juga yang melakukan breeding untuk pemuliaan tanaman menjadi tanaman-tanaman baru. Ya. Kan lagi betul di situ kekuatan kita. Tapi ini yang harus dimengerti juga oleh pemerintah bahwa ekspor itu jangan ekspor barang mentahnya, tapi eksporlah dalam jumlah lebih besar, varietas baru atau varietas-varietas yang diinginkan oleh mereka dalam mass product. Dan itu harus dibangun dalam waktu yang cukup, perlu SDM yang kompeten, punya pengetahuan yang cukup. Betul. Ini memang kalau kita mau membuat Indonesia kaya. Kalau kita menjual semua plasma nutfah kita, lama-lama kita ya gigit jari. Kita lihat sekarang di sini tanaman yang sebetulnya dari Indonesia, tapi sudah di breeding atau dibudidayakan di sini. Jadi tissue culture-nya di sini. Nah, mengapa nggak tissue culture-nya di kita gitu ya, sehingga kita bisa menjual kepada mereka dalam bentuk tanaman kecil. Jadi mereka yang membesarkan terserah ya, tapi kita seedlingsnya dari kita. Ya, itu yang harus kita kejar. Betul. Perlu orang-orang yang punya kompetensi untuk tadi banyak tuh ya rangkaiannya, mulai dari pemuliaan kemudian produksi kultur jaringannya, kemudian pelaku ekspornya, yang membaca tren pasarnya. Nah, itu semua masih kosong. Betul. Itu dulu yang diisi, itu dulu yang ditata. Nggak semena-mena serta-merta kita bisa ekspor gitu ya. Ekspor itu proses. Tidak ada ekspor yang kumpulin dari pinggir jalan, dari hutan kemudian diekspor. Nggak ada. Itu tidak berlaku. Kalau ada, itu pun harus ilegal. Kalau mau masuk ke sini, siapa yang harus dihubungi? Kalau mau masuk ke sini harus hubungin saya. Jadi sebetulnya ini kan bagian dari Royal Holland juga. Mereka adalah anggota Royal Holland. Nah, Royal Holland itu anggota AIPH. Asbindo anggota AIPH. Jadi kalau Bapak kucuk-kucuk datang ke sini sendiri ya nggak bisa gitu loh. Asbindo ke AIPH ya, nanti kita bisa ya, ini saya lagi minta Indonesia mendaftarkan sebagai anggota, sehingga kalau mau kesini ya pakai kartu anggota. Kalau nggak bisa belanja. Dulu saya biasanya dapat kartu anggota Asbindo, pakai Asbindo saya dapat. Belanja pun nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bukan member, ini kan membership. Yang ikut di sini membership, dan itu harus anggota asosiasi. Gitu. Pokoknya semua berperan tuh asosiasi. Di sini yang kenapa mereka maju karena kolaborasi. Di Indonesia yang falsafahnya gotong royong, kolaborasi susah. Sehingga juga orang-orang nggak bertanggung jawab susah untuk bisa bekerja, bermain ya, karena semuanya harus member. Dia harus bisa menunjukkan kredibilitasnya, dan juga ada sistem. Bunga-bunga di sini juga berasal dari seluruh dunia. Kalau kita lihat di sini masih banyak yang berasal dari Belanda sendiri karena memang negara agriculture ya. Lalu mereka yang mengirimkan bunga-bunga ini ke seluruh negara di Eropa, bahkan di dunia. Kalau kalian bergabung dengan Asbindo, kalian bisa mengetahui informasi terupdate mengenai pasar, mengenai kualitas, bagaimana cara kita membangun atau membuat produk yang berkualitas sangat baik dan bisa diekspor ke seluruh dunia. Dolar yang sudah kita dapat dari ekspor 4,5 miliar per tahun ke Indonesia, dari Indonesia ke sini. Belum banyak yang kita ambil. Ya memang ekspor kita besar, tapi pelakunya belum kita yang impor. Jadi itu juga satu pasar besar, dan itu dari tahun ke tahun meningkat, termasuk waktu pandemi kemarin. Ya naik 1 M ya tahun kemarin. Jadi Belanda terbesar di antara Eropa lainnya. Eropanya sekitar 17 miliar kita ya. 18 ya, hampir 19 malah miliar Pak. Jadi cukup besar.
produknya bermacam, tapi memang saat ini yang paling banyak CPO dan turunannya. Tapi yang lain juga sudah berkembang. Dan kalau dilihat dari obrolan dengan pengusaha spina, yang baru-baru produk baru pun cukup dapat pasarnya. Jadi kami yakin bahwa kerjasama perdagangan ini akan berkembang, dan ini juga ada musibah tapi sebenarnya peluang perang ya. Jadi yang tadinya ngambil dari Uni Rusia, sekarang mungkin dapat juga kita manfaatkan. Kayak dulu Amerika perang dagang dengan Cina kan yang untung kita banyak. Ya, banyak juga kita untungnya. Ya, jadi ini juga sebuah peluang. Kami harapkan jadi barang kita akan lebih banyak masuk ke Eropa atau ke Belanda dan ke Eropa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamsul Wahyudin, membantu Ibu Karen juga di Kadin Komite Tetap Hortikultura. Kemudian juga kami dari PT Nudira Sumber Daya Indonesia, salah satu unitnya juga ada Nudira Learning Center. Kami juga bersama Kadin membangun Horticulture Export Academy. Ya, nah, ini bagian dari program Horticulture Export Academy. Jadi untuk mendorong supaya ekspor hortikultura meningkat, tetapi dengan bekal SDM-nya yang memiliki kompetensi, begitu kira-kira. Perusahaan kami sendiri juga memproduksi, kami ada greenhouse di Bandung, di Pangalengan, memproduksi produk-produk hortikultura. Kemudian juga ada lab tissue culture di Bogor, memproduksi bibit-bibit tanaman, diantaranya juga produk tanaman hortikultura yang mudah-mudahan juga bisa dipasarkan ke Belanda. Kemudian juga selain trading untuk produk-produk ekspor yang lainnya. Saya datang juga sama tim ya, ada Pak ya. Jadi dalam grup kami ada aspenku.com, platform digital khusus untuk ekspor. Di sini ada Pak Syahrul Abdullah Marpaung. Kemudian juga ada anak saya juga kebetulan Muhammad Fatul Zikri. Ya juga membantu di aspenku. Terima kasih.